Selamat datang kembali di channel saya Tukang Bangunan Sipil, channel yang membahas seputar bangunan dan tukang-tukang dan proses metode pekerjaan bangunan. Di video kali ini saya mau membahas tentang proses pembuatan rangka besi buka tutup kolam renang, serta juga pengecatan dan pemasangan lantai GRC dan di atasnya pakai lantai Conwood 14 mili. Tahukah kamu bahwa proses pembuatan rangka besi kolam renang hingga finishing lantai yang sempurna tidak hanya soal ketelitian, tapi juga pilihan material yang tepat. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan langkah demi langkah bagaimana cara membuat rangka besi dan memberi finishing cat top color semi dop serta memasang lantai GRC dan lantai Conwood. Langkah pertama dalam proses ini adalah pembuatan rangka besi. Dimulai dari memotong besi dengan presisi tinggi, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengelasan rangka sesuai ukuran yang telah ditentukan. Rangka besi ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi struktur lantai nantinya. Nah, di sini kita akan membuat engselnya dari baja. Jadi ini proses pembuatannya itu kita harus melobangin dulu untuk nanti bisa kita potong sesuai dengan yang udah kita garis tadi dan udah kita ukur sesuai dengan keperluan atau kebutuhan yang akan nanti kita gunakan. Nah, setelah rangka besi selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu saatnya memberi perlindungan pada besi dengan cat top color dop. Ada banyak macam atau merek cat yang bisa digunakan untuk cat besi, tapi di sini saya menggunakan cat top color dop atau top color semi dop glossy. Kenapa saya memilih top color semi dop? Karena cat ini memiliki keunggulan dalam memberikan lapisan yang tahan lama dan tampilan yang elegan. Top color semi dop bukan hanya untuk melindungi besi dari karat, tetapi juga memberikan hasil finishing yang lebih halus dan berkilau, serta memberikan efek tampilan semi glossy yang sangat estetik. Selain itu, penggunaan kompresor untuk aplikasi cat memastikan lapisan yang lebih merata dan lebih cepat kering. Nah, untuk cat juga perlu kita campur dengan thinner, jadi kita tidak bisa langsung dicat pakai cat top color, jadi catnya harus kita campur dengan thinner terlebih dahulu. Apa manfaat thinner dan kegunaan thinner bagi cat? Jadi thinner dapat membantu mengurangi viskositas cat sehingga lebih mudah diaplikasikan. Kemudian thinner juga mengatur kekentalan. Thinner menyesuaikan kekentalan cat untuk teknik aplikasi tertentu, misalnya kuas, semprotan seperti yang kita gunakan kompresor atau roll. Jadi tujuan kita mencampur thinner dengan cat itu adalah untuk mendapatkan hasil cat lebih rata dan halus, kemudian mengurangi resiko kerusakan cat dan juga bisa meningkatkan daya lekat cat pada permukaan. Selain itu juga bisa menghemat cat karena dapat digunakan lebih efisien dan memudahkan aplikasi cat. Jadi untuk di bagian-bagian sudut atau di bagian dalam itu kalau pakai kuas itu agak susah, jadi kalau pakai cat itu lebih gampang. Jadi semuanya terkena dengan cat. Jadi di sini kita ada 3 tahapan cat ya. Jadi cat yang pertama itu kita dicat dasar dulu rangka besinya, kemudian baru kita cat pakai top color semi dop. Kemudian untuk lapisan terakhir di finishing kita tambah sekali lagi biar hasilnya itu lebih bagus atau lebih sempurna. Untuk di bagian pengecatan itu kita wajib atau harus teliti ya untuk di bagian-bagian sudut-sudut atau di bawah. Oleh karena itu kenapa kita bisa memakai kompresor itu untuk memudahkan untuk di bagian-bagian tertentu.
Nah, untuk besi di bagian rangka atau tulangnya itu kita pakai besi siku. Dan untuk proses pembukaan tutupnya nanti kita pakai pompa hidrolik. Dan itu nanti untuk tuasnya itu kita taruh di bawah kolam di bagian pinggir. Di sini kita akan pasang lantainya sebelah dulu ya. Nanti kita nunggu hidroliknya datang baru kita pasang lagi di untuk bagian sebelahnya. Karena kalau kita pasang lantainya terlebih dahulu semua, nanti kita tidak bisa pasang hidroliknya. Jadi di sini kita sampai dengan proses pemasangan lantai conwood atau GRC-nya itu di bagian sebelahnya. Nah, kita masuk ke bagian pemasangan lantai GRC dan conwood-nya. Nah, untuk di bagian tahap pemasangan GRC dan conwood, di GRC kita juga pakai lem atau buat tambahan selain baut nantinya ya. Jadi di sini ada banyak lem, tapi kita pakai lem silikon. Kenapa kita pakai lem silikon? Jadi lem silikon tahan terhadap perubahan suhu dan tekanan. Selain itu juga tahan air dan kelembapan dan cocok sekali untuk di bagian kolam renang. Setelah itu juga bisa melindungi permukaan dari kerusakan kimia dan mudah digunakan pada saat pengaplikasian. Terus kemudian untuk daya rekatnya yang tinggi dan menghasilkan ikatan kuat dan tahan lama. Dan lem silikon ini bisa tahan bertahun-tahun. Ada banyak lem silikon. Jadi lem silikon itu ada yang asam, ada juga yang netral. Nah, di sini kita pakai yang netral. Kalau yang asam itu biasanya digunakan untuk orang-orang interior ataupun mebel. Nah, kalau di sini kita pakai lem silikon yang netral. Nah, untuk lantai lapisan bawah kenapa kita memilih GRC? Jadi, GRC ini memiliki keunggulan seperti tahan terhadap kelembapan, tahan terhadap api, dan juga lebih ringan dari beton konvensional. Lantai GRC ini sangat cocok untuk digunakan sebagai dasar untuk lapisan finishing seperti conwood. Jadi itu kita memakai lapisan bawahnya GRC karena di bagian air nanti dia lembab dan terkena air. Jadi kenapa kita memilih GRC? Karena GRC itu tahan terhadap kelembapan atau air. Nah, setelah kita pasang, terus kita taruh besi atau beban berat di bagian yang tadi kita kasih lem. Ini tujuannya supaya GRC itu lengket dan daya kerja lemnya itu bekerja dengan maksimal. Jadi tidak ada ngangkat ataupun terpisah dari besinya ya. Jadi itulah sebabnya kita kasih beban berat di atasnya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap pemasangan lantai conwoodnya sekalian pasang bautnya. Nah, di sini saya sedikit jelaskan alasan kenapa kita memakai lantai conwood ya. Jadi, conwood itu dikenal dengan kekuatannya dan kemudahannya dalam pemasangan. Material ini juga tahan terhadap cuaca ekstrim dan mudah untuk dirawat. Sebelum memasang, pastikan permukaan lantai GRC sudah rata, kemudian pasang panel conwood dengan hati-hati. Nah, kemudian baru kita pasang bautnya. Bagian conwoodnya juga kita tidak lupa memberikan lem silikon. Jadi untuk di bagian sama seperti tadi di bagian GRC, untuk di bagian conwoodnya juga kita pakai lem silikon tambahan. Kemudian baru kita baut. Nah, di sini adalah proses pertama. Jadi kita percobaan untuk pemasangan bautnya. Jadi kamu harus tahu ya, pemasangan baut pada conwood juga sangat penting untuk memastikan kekuatan struktur lantai. Pastikan baut terpasang dengan benar dan tenggelam ke dalam panel conwood. Ini akan membantu dan mencegah kerusakan pada permukaan conwood dan memberikan kekuatan optimal pada lantai. Nah, jadi ini kan nanti konsepnya buka tutup. Jadi lantainya itu ada di dua sisi, ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk yang satu sisi ini kita menghabiskan conwoodnya itu di 85 batang ya. Jadi untuk sisi sebelahnya lagi nanti juga sama seperti itu, tapi sisi sebelahnya belum kita pasang.
karena kita lanjut pemasangan sebelahnya itu nunggu pompa hidroliknya datang. Nah, pompa hidroliknya itu kita beli online dari Jakarta, jadi masih di perjalanan. Nah, nanti ketika pompa hidroliknya datang baru kita lanjut pemasangan yang sebelahnya. Jadi kenapa itu harus berbarengan? Karena tuas ataupun pendorong untuk pompa hidroliknya itu nanti ada di bawah lantai, posisinya di bagian pinggir. Nah, sampai di sini dulu video kita. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan progres selanjutnya. Terakhir saya ingin sampaikan, sebuah karya yang baik membutuhkan ketelitian dan pemilihan material yang tepat. Seperti dalam hidup, setiap langkah yang kita ambil harus dipertimbangkan dengan bijak agar hasilnya sempurna. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi untuk proyek kalian berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa progres selanjutnya.